Alright guys, welcome back to Bang Peter Motor Vlog. Here we go. Yaklet akan menjalankan misi dulu, Yaklet. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, langsung klik tombol subscribe-nya, like videonya, silakan bertanya di kolom komen yang di bawah. Kalau suka videonya nanti di-share. Jangan lupa nyalain notifikasinya, onin, supaya bisa tahu updatean video-video dari channel Jan Peter Lucky, khususnya di Bang Peter Motor Vlog. Here we go. Episode kali ini gue akan jalan-jalan lagi. Gue akan ketemu teman gue juga di sana. Gue bakal survei tempat ini juga cocok nggak nih, kira-kira bakalan dijadiin tempat nongkrongnya lu pada, apalagi anak-anak motor. Nah, cluenya adalah tempat ini adalah tempat ngopi, dan gue juga bakalan ngobrol-ngobrol sama temen gue yang salah satunya buka usaha juga di tempat itu. Jadi kita akan goes to jalannya Jalan Panaitan kalau nggak salah. Jadi kita akan fokus dulu di jalan. Kita masih di Cipaganti. Semoga sampai di lokasi dengan selamat, sampai dengan tujuan. Apalagi gua bawa motor gua si Vespa ini, Yaklet ini, dengan aman, lancar. Jalan-jalan dulu di kota Bandung. Enjoy guys. Nah, beginilah kondisi Ciamplas sekarang guys. Sepertinya tempat ini tidak terawat nih guys, nggak maju, sayang banget ya. Jadi keinget waktu masih pembangunan, wah tempat ini yang macet ya minta ampun, rame banyak orang, jadi lebih macet. Ternyata pada saat sudah selesai ya tidak ada yang signifikan sih perubahannya, tapi ya sudahlah. Semoga ya, semoga. Iya, langsung mau main belok aja bapak itu, seram ah. Oke. Dan ya masih ramai, jadi kita harus hati-hati. Remnya Vespa tidak pakem. Mungkin motor gua doang. Relax. Sepertinya kita udah mau sampai ke tujuan. Gua ngingetin lagi aja. Aduh. Ngingetin aja kalau di jalan tuh pakai otak. Sudah. Main belok-belok aja dari kiri ke kanan gitu, nggak main sudut yang bagus. Jadi marah-marah deh. Ini ngingetin lu, jangan lupa subscribe dari sekarang. Ayo dong yang belum, gratis kok, please support gue ya. Langsung like videonya, boleh nanya-nanya di kolom komen. Komen kalian sangat berharga sekali. Nanti gue sendiri yang jawab kalau pertanyaan. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya bisa dapet lah updatean video-video gue di channel Jan Peter Lucky. Dan ya pastinya gue akan berusaha untuk rajin upload di Bang Peter Motor Vlog. Udah di BIP nih. Kenapa ngambil jalur ini ya? Ya aya jalurna, iya Kang. Iya teh bukan jalurnya. Iya jalurna sepeda deh di kiri. Hati-hati ya Kang. Ya. Anjay. Wow, revonya kencang. Kalah nih gua. Asik. Ini belokannya ini.
Oke guys, ini Yes. Harith Surya Prakarsa. Nama lengkap lo itu ya? Nama aslinya Harith Hasnadi. Oh, Surya Prakarsa itu dari mana? Surya Prakasa nyari di buku telepon terus. Nyari di buku telepon berarti di Yellow Page. Yellow Pages itu terus bagus kayaknya nih gitu. Karena kalau dulu kan penyiar-penyiar tuh harus kayak ada beberapa kata gitu. Kalau oke Harith Hasnadi, nggak enak. Itu lu merasa nggak enak Harith Hasnadi? Orang yang bilang atau? Gue yang ngerasanya, jadi kayak kalau kedengeran di radio kayaknya kurang enak kalau Harith Hasnadi. Jadi emang benar-benar pure dari penilaian lo ya? Yes. Harith Surya Prakarsa ini adalah announcer di Radio Ardan, satu kantor sama gua. Oh. Total dia kurang lebih udah hampir 5 tahun, 6 tahun. Iya, mau 5 tahun. Dan masih betah untuk kerja bareng sama gua. Hari ini spesial karena gua, kalau kemarin kan sama tuh Abimanyu. Itu juga kebetulan karena dia juga satu kantor sama gua. Dia juga baru buka usaha baru, clothingan yang lu udah tonton di video sebelumnya. Yes. Yaitu Mr. Sailor. Nah kali ini gua mau ngelanjutin apa yang udah gua mulai, ya kan? Jadi gua pengen ngobrol sama Harith Surya Prakarsa, a.k.a. Ait. Ait Ardan sekarang. Yes, betul. Buat ngobrolin tentang usaha dia juga. Ini bisa jadi Alhamdulillah. tips. Mungkin dari obrolan gue sama dia itu ada inspirasi yang bisa lo ambil, terus lo bisa tiru dan lo bisa aplikasiin dalam hidup lo. Jadi yang lo ngerasa mungkin hidup lo sekarang biasa-biasa aja, tapi gara-gara nonton obrolan kita, Amin ya Allah. mungkin jadi lebih berguna hidup lo. Ya amin amin. Lebih berguna hidup lo. Ada mereka berdua ternyata. Gue jadi punya banyak pertanyaan. Yang pertama, Kenapa? pertanyaan pertama ini sebenarnya gue pernah tanyain ke lo waktu kita, ini mobil kok kan? Iya. Waktu kita di Taman Radio. Ingat gua Nah, jadi pertanyaannya masih sama nih. adalah Ini akan diupload pasti besok. Kalau misalnya pertanyaan gue siapa lo sebenarnya, lo jawabnya apa nih? siapa gua sebenarnya? Gua adalah makhluk biasa, penyiar yang ingin memberikan positive vibes selalu sama orang-orang karena gue yakin kebahagiaan itu bisa kita ciptain ya dari lingkungan gitu. Jadi makanya gue mencoba untuk membuat itu aja, bikin orang seneng, happy. Bikin orang seneng, bikin lo happy, Yes. bikin orang lain happy. Lo pernah gak sih ngerasa gagal sama apa yang lo lakuin? Banyak. Iya. Apa kira-kira yang bikin lo merasa kalau misalnya lo tuh gagal dalam melakukan sesuatu? Apa yang bikin lo merasa kalau misalnya lo merasa sukses? Apa biasanya? Oke. Kalau gagal apa? Iya itu dia, kalau gagal tuh kayak waktu itu lo Pit, kita pernah ketemu. Jadi gue sama Peter pernah ketemu di salah satu TV swasta. Terus udah gitu ya udah, maksudnya Kita casting bareng kita gitu ya? casting bareng terus menyerah yang sebenarnya harusnya jangan dulu menyerah di situ. Ya lo kebayang kita Lo nyerah datang jam maksudnya berapa? lo gak ikutan casting? Maksudnya Enggak, gitu? Waktu akhirnya. itu lo gak ikutan Enggak, casting? Gue Pit, mah masih pulang. ikutan. Oh lo masih nungguin? Gue masih nungguin karena gue pikir dari Bandung Apa jauh-jauh jam ke Jakarta. berapa nggak lo? Sampai malam cuy. Sampai Gua malam enggak, gue jam 5 sore disuruh itu casting cuma karena- 5 menit terus diusir. Maaf ya, nanti Gua dikabarin. nggak itu makanya. Tapi kalau gue malah mending ngalamin itu dulu. Kalau ini enggak sama sekali karena udah dari jam 8 gue nyampe Jakarta. Jam 9 itu tuh ngantri dulu, jam 5 belum dipanggil kan kita tuh sore Sore siang. ya. Iya, Lo juga dari Bandung berapa orang waktu itu? Gue berempat. Masih ingat? Gue masih ingat. Gue sama ada si Om Doi dan lain-lain dan teman-teman. Berempat, Pit. Gue ketemu lo juga. Iya bener. Gokil. Gila, malam akhirnya. Sampai malam. Itu kegagalan. Jadi makanya Itu hal yang emang satu-satunya lo rasain kalau itu adalah kegagalan. Iya, karena akhirnya dampaknya jadi sekarang aja gitu. Jadi kayak gue ngerasa kalau gue mencoba saat itu dan tidak mudah menyerah, mungkin akan lebih kelihatan hasilnya sekarang gitu. Mungkin hasilnya berbeda lah ya Iya, sama sekarang. hasilnya beda itu. Kalau sukses, lo pernah melakukan sesuatu yang lo anggap sukses itu pas kayak gimana? Sukses pas ngerjain skripsi dan akhirnya lulus dari kuliah. Udah sih itu dulu aja. Kalau dari pencapaian karir, karena karir masih terus gue kejar sampai apapun yang Karir jadi pekerjaan goals lah ya. Pekerjaan lah. Pertanyaan gue tentang itu, menurut lo lebih baik mana nih? Menemukan pekerjaan impian lo atau lo menciptakan pekerjaan impian lo? Dua-duanya sama akhirnya. Jadi kayak gue ngerasa si penyiar ini adalah impian gue. Maksudnya ya impian yang karena gue rasa itu adalah passion gue. Terus kalau sekarang kerjaan atau bisnis gue tuh adalah yang gue ciptakan sendiri gitu. Yang sebenarnya belum Maruk ya, dua-duanya lo ambil ya? Tapi sekarang gila. Atau emang iya ya sekarang ya? Iya sekarang mah gitu. Maksudnya gue ngerasain sekarangnya dan gue yakin dunia entertainment atau broadcasting juga gue gak akan selamanya gitu loh. Jadi pasti ada waktunya, ada timing di mana gue harus cabut misalkan gitu kan, karena umur juga bertambah. Ya akhirnya yang gue bisa maksimalkan adalah si bisnis ini gitu. Alhamdulillah yang udah jalan 3 tahun gitu. Nah, karena gue kenal lo kan kalau nggak salah bisnisnya banyak ya?
Ya, Lu udah mulai dari gagal, tahun berapa? gila. Nah itu dari tahun berapa sih lu Gue mulai? dari 2016, gue inget banget. Ah. Si 15 bahkan 2015. Jadi gue bisnis dulu pertama kali banget adalah si Dorok Dog. Jadi gue sebelum si Dorok Dog sekarang happening banget gitu, dulu Dorok Dog dengan sosokan bikin konsepnya per hari beda kemasan, dan itu bikin gue juga ribet. Sehari sebenarnya. beda Ya, kemasan? Jadi kalau Senin tuh pink, kalau hari Selasa ungu, kalau hari Rabu apa gitu Pit. Jadi kalau misalnya lo pesennya hari Rabu, gue pasti harus kemasannya hari Rabu. Riweh. Akhirnya jadi kayak udah nggak inilah. Terus ada satu dan lain hal, setelah gue 2 bulan itu gue jalan, ternyata si rasa dorok-doroknya beda nih, dan udah gitu ternyata si partner gue tuh ya ngelakuin adalah ke nggak balegan, jadinya kayak banyak Gitu. minyaknya gitu. Jadi kayak kayak ngeganti si tempat ininya lah, produksiannya. 2016 2017 2015 2016 seling sih 1 tahun. Terus gue sampai akhirnya ada si Makan You itu. Ya, Makan Gua You. buka di Supratman. Gue buka itu tuh kayak mie rebus aja gitulah, apa sih, makanan-makanan yang 15.000 udah bisa kenyang gitu. Terus dari situ tempatnya bahkan yang bermasalah. Kalau itu si pengelola gedungnya nggak benar. Terus sampai akhirnya kita yaudah gimana, si yang punya rumahnya meminta untuk kita semua keluar, akhirnya kita cabut. Terus udah gitu si Vroom Nah, itu setelah itu ya Makan You ya? iya itu setelah itu banget. Kalau si Vroom itu gue bareng sih, itu join lebih ke kerja sama bareng sama ada ininya si ownernya. Terus gitu gue diajakin. Jadi lo nggak sendirian ya waktu itu ya? Enggak, banyakan banget, berlima Pit. Udah berlima. Terus udah gitu Lo injek dana atau ada gimana sih? 10% doang itu tuh cash gitu, lumayan. Berarti ada fresh money yang masuk ke dalam Iya, situ ya? iya. Alright. Gitu, terus bagi hasil lah akhirnya. Terus ya setahun nggak berjalan, Karangsari yang sebelahnya ini sekarang jadi Aderai, Rai Fitness. Udah akhirnya nggak memungkinkan untuk diterusin, ya udah ciao. Kegagalan lagi buat lo? Kegagalan lagi buat gua. Berarti banyak banget kegagalan yang lo. Banyak. Terus udah gitu ini juga sih tempat olahraga, lo ingat nggak sih TRV? Gue juga bikin itu yang Tapi itu di dalam si Vroom itu kan? Ya di dalam Vroom itu. Tapi kalau itu gue pure bisnisan gue sendirian, jadi kayak udah si bangunannya udah sudahan, jadi si TRV juga bye. Akhirnya inilah lokal dimsum. Bukan Rich Coffee-nya ya, lokal dimsum. Nanti kita bakalan review itu juga. Yes. Jadi 4 tahunan lah ya. 4 tahunan lumayan. Kalau sekarang menurut lo udah sukses? Belum lah. Gue masih ada Belum puas. ngejar target lagi untuk si tahun ini berapa buka lagi cabang. Wih. Karena lumayan sih Pet, maksudnya kalau dari bisnis makanan jadinya gue ngerasa si BEP-nya cepet, terus udah gitu si penghasilan dan untungnya gede banget. Jadi sebenarnya kalau bisa gue lihat dari pengalaman yang lo ceritain, lo tuh sebenarnya banyak melakukan sesuatu ya dalam hidup lo ya. Iya, berjalannya sih tanpa direncana sebenarnya itu juga. Nah kira-kira tekanan apa yang jadi acuan lo yang bisa membuat diri lo sukses kayak sekarang ini, yang selama ini jadi acuan lo? Wah, banyak banget tekanan-tekanan mah. Gue lebih ke ya itu dia, kalau dari bisnis mah lebih ke banyak masalahnya di salah-salah hitungan lah, terus gitu juga karyawan yang tiba-tiba licik lah, apalah gitu-gitu loh, Pit. Kalau dari Masih ada zaman sekarang orang-orang kayak gitu? Masih lah. Jadi ngadapin orang ya? Ngadapin orang, lebih ke situ sih kalau gua. Nggak ada penekanan yang gimana banget. No. Oh, nggak ada yang bikin lo... Tetap iya, mau nikah sih. Lumayan maksudnya ke gue ya. Oke. Gila ya. Apa sih yang bikin lo deg-degan? Ketemu calon mertua. Udah lo lakuin itu? Belum? Enggak, belum. Nanti suatu saat. Karena ketakutan gue tuh kayak gitu ya loh. Jadi kayak sekarang gue lagi lihat sama orang tuh, pasti yang gue pikirin adalah gimana kalau gue ketemu sama orang tuanya, terus ngelihat gue kayak gini, apakah si orang ini tuh bisa jadi pendamping anaknya gitu. Oke. Insecure sih. Terakhir nih tentang lo, apa yang bakal lo lakuin kalau ternyata hal yang lo jalanin sekarang itu salah atau nggak sesuai dengan apa yang lo mau? Wow, banding setir, udah gue cari yang lain lagi. Banding setir? Kalau salah. Iya, ternyata Iya, yang gua lo cari lakuin yang salah. Oke. Iya. Iyalah. Iya sini. Nah, teret. Oke. Makasih, Ser. Pas banget timingnya nih. Teret. Gue harus nyobain sih. Iya. Boleh 3 lagi aja. Iyalah kalau salah mah. Ya maksudnya tetap ambil pelajarannya, tapi daripada Berarti lo nggak berhenti ya, lo tetap enggak. lakuin Jangan sesuatu, sih. cuman ya lo akan melakukan 360 gitu ya, Iya. banting setir ya, 180 lah ya. 180. Kalau 360 balik lagi. Balik Bentar. lagi sih.
Makasih Arit Surya Prakasa. Sama-sama loh. Jangan Peter lagi sana harus Belum cobain. selesai ini apa nih? Gue taruh dulu nih. Oke. Jadi Sini bisa. ini menu-menu yang ada di sini di lokal dimsum guys. Oh jadi ini adalah usaha lo itu yang sekarang ya? Iya betul. Lokal dimsum berarti lo nyediain dimsum. Ya. Ada sekitar 12 jenis sih yang Oke, ada di oke. sini, tapi ini yang jadi jagoannya ada si LAKT. Terus udah gitu ada siomay mentai sama ada pangsit udang. Oke. Lo harus Jadi cobain sih. ini lengkap ya. Taruh aja di situ nggak apa-apa. Alright. Ini udah berapa lama nih kira-kira nih sekarang? 2 tahun ya, mau ketiga. 2 tahun mau ketiga. Iya. 2 tahun lebih. Udah lumayan lama ya. Iya, lumayan lama. Kalau dari yang waktu pas Istiqomah ya. Oh jadi pertama kali buka cabangnya di Istiqomah. Dari Istiqomah terus pindah ke Istiqomahnya lagi dekat situ, tapi beda tempat. Terus dari situ baru ke DU. Dari 2 tahun ini sampai dengan sekarang ini ada perkembangan nggak dari awal pertama kali? Ini nggak ada. Oh itu dulu nggak Jadi ada dari 12 itu gue cuma dulu 8 doang fit. Oke. Jadi dulu 8 menu doang, terus akhirnya bertambah jadi 12, nambah 4 menu. Total 12 menu. Mm-mm. Wow. Itu berdasarkan apa lo tambah menunya? Apakah kira-kira Harus, waktu karena biar nggak boring sih orang-orang. Oh, lo mikir itunya ya. Heeh. Ini juga kan ya itu dia. Tapi kan dimsum ya gitu-gitu aja sebenarnya. Iya, tapi kan yang iya pasti Original seperti dari itu. Iya, ini menu lo? bikin ini Jadi nggak ada kenapa di tempat sampai lain? akhirnya dulu nggak ada. Jadi kenapa dulu itu si dimsum ini kepikiran karena si sepupu gua tuh dia bikin siomaynya doang nih, baru siomaynya doang, nggak ada mentai gininya. Siomaynya terus ada acara Idul Fitri Lebaran dia bawa 20 pieces. Dok, ya udah makan biasa, Dok ini chili oilnya juga bikin sendiri jadi lo nggak bakalan nemuin chili oil di tempat lain. Oh, Nah itulah udah, dia. iya akhirnya sampai itulah yang jadi kelebihannya. Makasih sayang. Terus udah gitu ya udah gua berani untuk ajak dia berbisnis, dia juga mau. Saudara lo itu? Iya, dia lulusan sinilah gitu, ada SMA masakan gitu. Apa namanya lu lupa ya? Kayak gitu. Lo waktu itu berarti lagi megang lagi ada modal banget bang? Lagi ada modal banget, itu mah lagi modal banget. Dan ini juga modalnya nggak terlalu besar guys, jadi gue ngasih tau aja ya, nggak seperti yang kalian kira gitu. Jadi waktu pas zaman pertama itu gue paling modal tenda, terus gitu kompor seadanya, terus gitu ada tempat kukusan, ini kelakat juga nggak mahal, terus gitu yang gini-gini sumpit, udah. Jadi sebenarnya kalau buat yang pada nonton pengen buka usaha dimsum juga sebenarnya nggak usah takut sama nggak usah modal yang takut, besar ya? sekarang di DU aja udah ada 12 di sekitar gua. Anjay. Dimsum, ada Red, ada terus ada lain-lain lah. Jadi selain lo ada banyak brand 12 juga ya? dan itu Tapi produknya berdekatan. berarti memang rebutan ini apa namanya lomba-lomba beda-beda satu sama lain ya? Iya. Makanya lo kenapa harus bikin chili oil sendiri? Yes, Ada menu-menu itu yang memang original bener, dari di bener. lokal dimsum. Karena sebenarnya kayak nggak, gue juga gini, gue ngasih tau kalau si kayak ceker gitu, angsio gitu, gue ngambil dari orang lain juga karena nggak bikin sendiri. Nah yang gitu-gitu loh Pit, jadi kayak ada satu distributor yang akhirnya mungkin akan lo temuin rasanya tuh sama banget persis di dimsum yang satu sama yang satunya lagi. Cuma yang makanya kenapa gue highlight banget ini karena inilah yang bikin sendiri gitu. Oke, yang sekarang ada di sini ya. Yes. Tadi apa aja sih? Ini pangsit udang, terus ini ada LAKT, lumpia ayam kulit tahu, ini ada siomay mentai. Gua kebetulan lapar, Ya, tapi gue penasaran sama menu yang katanya dia jagoannya gue. ini sendiri, ini mentai. Ya, siomay Somai mentai. mentai. Berarti mentai itu artinya apa? Keju. Kayak mayones tapi mayonesnya ada, sambalnya ada gitu. Jadi kayak Oh, di agak atas pedas. mayones ini ada sambelnya ya? Dia udah dicampur gitu, Pit. Oh, udah dicampur. Jadi udah diaduk gitu. Kalau somainya somai Ayam. ayam. Oh. Yes. Kalau makan dimsum yang bener ada nggak sih sebenarnya? Enggak ada, terserah, bebas, kayak lu makan bubur diaduk apa enggak, itu mah bebas. Cuma kalau gue biasanya kayak gini nih misalnya, kayak ya karena di si atasnya udah ada rasa, saus, ya. udah saus, jadi kayak lu tinggal celupin doang aja gitu. Celupin doang di chili oilnya. Chili oilnya. Tapi kalau misalnya lu mau nambah rasa lagi nih, sebenarnya bisa ditaruh di atasnya gitu, Pit. Kalau pengen lebih pedas, nah gitu. Oke. Gua akan coba yang pedas karena gua lumayan Lu agak suka iya pedas benar, ya. kalau dia suka pedas, Peter suka pedas. Oke. Nah, gituin. Chili oil tetap harus ada ya. Yes, harus. Dan langsung ya. Jadi makannya jangan di setengah-setengah. Step. Gitu. Mau meninggal jujur. Nggak ngerti lagi, cry. Ini karena gue ikutin metode dia, nyampur chili oil Iya. di bagian bawah. Jadi karena si cabai chili oil itu ada di atas makanannya, Iya. kan dia kan pas pertama kali masuk ke mulut gue tuh kan ketemunya sama dinding gue. Iya, bener. Jadi Pedas. pedesnya nggak terlalu nyerang. Yes. Terus si chili oil itu bikin dia sleepy di mulut gue, jadi Iya. lebih gampang gue kunyah. Ya, bener. Wow. Jadi mulut gue cepat penuhnya.
Nah, setelah berapa kunyahan baru berasa pedesnya. Iya benar. Mulut gua. Benar. Enak. Iya. Ini enak. Alhamdulillah. Tadi kita lanjut ya. Jadi nyobainnya sama Aku mentai. ini sih apa namanya tergodanya karena gue suka gorengan. Ini pas banget kayaknya pembakarannya ya. Di Harus ujung-ujungnya gitu. lebih gelap daripada di Ya, tengah-tengah ya. Isinya apaan aja nih? Udang. Udang. Nah, Ini? lu gituin aja nggak apa-apa. Lu Ini gituin sama aja. si chili oil. Ya, harus. Oke. Oh, ini harus banget sih. Wow. Kriuk kan? Hmm. Hahaha. Tuh dalamnya udang. Hmm. Si dagingnya itu berasa udang ya. Ya karena dari Iya, udang. bener. Tapi kan kadang-kadang suka samar. Iya, Kadang antara kayak ada kalau si daging, udangnya kurang, ya benar-benar. Olahan Ada udang gitu. yang gue ngerasa si apa namanya udangnya nggak berasa, gue bilang kalah sama kerupuknya. Kalau ini ya, berasa, ada. Ya memang rada banyak. lumayan balance lah sama si pembakarannya, Gorengannya. gorengannya ya. Beneran jangan bohong. Kayak siomay mahal ya. Iya. Kalau sama pinggir Kemarin- jalan mah nggak kayak gini, yang dipotong langsung Iya, pecah. iya. Iya bener. Kayak hakau gitu juga kita punya. Berapa duit kelebihannya. Ya, apa harga jualnya 15.000. Dapat 3. Dapat 3. Jadi ada yang 3, ada yang 4. Kalau kayak siomay gini dapatnya 4, kalau kayak gini 3. Kenapa lo putusin dia 3 nggak 4 kayak yang lain? Iya, dari modalnya. Oh, udah hitungannya udah pas. Karena banget. kalau dari sini siomay emang paling murah. Ini apa nih? Itu lumpia ayam kulit tahu ini juga. Jadi kalau lo cari yang si kukusnya tuh yang juara ini, kalau yang goreng tuh ini. Lumpia ayam kulit tahu. Lumpia ayam kulit tahu. Digoreng ya? Iya. Daging apa sih Nah, kalau boleh lumpia itu? ayam. Oh, ayam. Terus sama mayones juga nih. Enak banget. Gue pernah makan ini sebelumnya, tapi nggak senikmat ini, kenapa ya? Iya. Ada, gue juga udah pernah nyoba sebelumnya makannya. Yang biasa-biasa tuh. Ini berarti udah ada inovasinya ya? Yes. Enak. Doain ya, ya Allah teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya lo pengen makan lokal dimsum, lo bisa beli online juga ya. Ya, Kalau di bener. Bandung, Instagramnya apa? Lokal _dimsum. Lokal_dimsum. Udah, dulu GrabFood ada, GoFood, Gojek juga ada. Top menunya di harga 18 ribuan doang. Udah banget tuh maksimal. Udah bisa dapat untuk 3 porsian ya. Satu Ya, porsinya ada 3 3 pieces gitu. pieces. Enak. Makasih banyak Ait Sama-sama, Pit. udah mau ngobrol sama gue di Jangan- Bang Peter iya dong. Motovlog ya. Ini selalu gue sih kayak seneng kalau udah diajak ngobrol sama Peter, pasti ada satu hal yang bisa kalian ambil, mudah-mudahan yang inspirasi dan tidak berhenti berjuang loh dia, gila. Bikin terus guys, gila. Sekarang TikToknya, nih kalau di Instagram boleh gue lebih banyak followers, sekarang di TikTok jauh banget gue 200 mau nambah 5 aja tuh kayak Susah ya. Semesta sudah mendukung berarti, tinggal kalian Yes. aja nih. Jangan lupa subscribe, Itu, like, itu, comment, itu. share, notifikasi on. Kita ketemu di video Bang Peter Motovlog berikutnya. Ciao. thank you.